Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8, selamat memasuki semester 2 di kelas 8 ini. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Indah Dwi Handayani. Di sini Ibu akan menggantikan untuk mengajar seni budaya kepada kalian. Adapun materi pertama di kelas 8 semester 2 ini adalah membuat poster. Atau di buku kalian kita masuk ke bab 9. Oke, yuk untuk mulai belajar pada hari ini kita sama-sama membaca basmalah ya. Semoga apa yang akan kita pelajari menjadi ibadah untuk teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan gambar di bawah ini. Coba teman-teman kita perhatikan yuk, gambar yang pertama adalah ini. Nah, teman-teman udah pernah lihat ini belum? Udah pernah lihat gambar yang seperti ini? Misalnya ada pengumuman lomba. Nah, ada lagi nih, selain itu gambar seperti ini, sebelah kanan dan sebelah kiri. Ini adalah contoh-contoh dari gambar poster. Nah, coba sebenarnya apa itu poster? Ibu yakin teman-teman udah sering melihat gambar-gambar seperti ini. Itu cuma mungkin belum tahu nih kira-kira definisi resminya poster itu seperti apa. Iya, poster. Apa itu poster? Nah, ini juga salah satu contoh dari poster. Sebenarnya apa sih poster itu? Poster merupakan karya seni. Setuju atau tidak kalau Ibu menyatakan poster itu karya seni? Kenapa poster disebut dengan karya seni? Karena di dalam poster ini mengandung unsur-unsur keindahan. Coba diperhatikan sebelumnya. Nah, gambarnya sangat menarik ya. Dipadukan gambar dan warnanya dipadukan sehingga menghasilkan gambar yang indah. Nah, poster dapat kita definisikan sebagai sebuah karya seni yang memuat gambar dan tulisan. Nah, karya seni yang memuat komposisi antara gambar dan huruf untuk menyampaikan sesuatu. Nah, sebenarnya apa aja nih kira-kira kegunaan dari pembuatan poster itu sendiri? Yuk kita lihat. Nah, kegunaan dari poster ini ada dua. Yang pertama adalah untuk mempromosikan. Mempromosikan apa, Bu? Banyak yang bisa dipromosikan lewat poster ya. Kita bisa mempromosikan kegiatan, misalnya tadi seperti contoh yang gambar pertama, ketika ada lomba, ada event, kita bisa promosikan lewat poster. Kita juga bisa mempromosikan jualan. Nah, misalnya kita mau bisnis bikin bakso goreng crispy. Nah, wah, enak sekali ya rasanya. Nah, kita bisa buat poster untuk menarik perhatian pembeli. Nah, selain mempromosikan, kita juga bisa mengkampanyekan. Apa yang bisa dikampanyekan dari poster? Ada banyak ya, bisa mengkampanyekan kesehatan, mengkampanyekan kebersihan, mengkampanyekan keamanan, mengkampanyekan pendidikan. Contohnya apa, Bu? Nah, kita lihat gambar poster yang ini adalah contoh poster yang kegunaannya untuk mengkampanyekan kesehatan. Kenapa Ibu bisa bilang ini mengkampanyekan kesehatan? Karena redaksinya Ayo Peduli Sampah. Mengkampanyekan kebersihan maksudnya ya. Kenapa bisa dibilang mengkampanyekan kebersihan? Karena redaksinya adalah Ayo Peduli Sampah. Nah, sehingga orang yang melihat poster ini akan tergerak untuk membuang sampah pada tempatnya. Coba kita intip gambar poster yang tadi di slide sebelumnya. Nah, kira-kira ini gambar poster apa ya? Gambar poster yang kegunaannya untuk apa ya? Ya, jadi ini adalah contoh dari gambar poster yang kegunaannya untuk mempromosikan. Nah, apa yang dipromosikan dalam gambar poster ini? Yaitu adalah lomba desain. Nah, ini tujuan dari penulis poster ini, pembuat poster ini dalam membuat poster ini adalah untuk menarik perhatian orang lain untuk mengikuti lomba desain yang dibuatnya. Nah, kalau yang ini sebelah kanan itu adalah gambar poster yang kegunaannya untuk mengkampanyekan
pendidikan. Nah, kenapa Ibu bisa bilang seperti itu? Karena redaksinya kita lihat semakin cerdas, maka akan semakin bermanfaat. Wah, luar biasa ya semangatnya membuat kita untuk semangat belajar seperti itu. Yuk kita next ke slide berikutnya. Nah, teman-teman, ada dua konsep dalam membuat poster nih. Yang pertama adalah tampilannya menarik. Nah, coba kita lihat. Kalau kita lihat sekilas gambar poster yang di sebelah kiri ini menarik sekali gambarnya ya. Di sini ada orang dengan memakai baju seperti Power Ranger putih-putih. Nah, ternyata ini adalah baju APD. Nah, ada juga di sini monster jahat. Nah, sangat menarik gambarnya ya. Seolah-olah ada di kartun seperti itu. Nah, selain tampilan yang menarik, dalam membuat poster kita juga harus menggunakan kata-kata yang singkat seperti ini nih. Semakin cerdas maka akan semakin bermanfaat. Kata-kata yang sungguh singkat namun memiliki pesan yang kuat dan sangat jelas. Nah, di mana kata-kata ini disesuaikan dengan pesan apa yang ingin disampaikan oleh penulis atau pembuat poster tersebut. Nah, berikutnya nih teman-teman, ada syarat untuk membuat poster. Apa syaratnya? Yang pertama adalah kita harus tahu topik dan tujuan apa yang akan dituangkan dalam poster yang kita buat seperti itu. Jadi kita harus tentukan dulu nih topiknya, kira-kira kita mau buat poster apa ya? Apakah poster untuk promosi atau untuk kampanye seperti itu. Nah, berikutnya teman-teman, syarat membuat poster adalah menggunakan kalimat yang sederhana. Nah, Ibu yakin teman-teman udah belajar bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Nah, di sini kita menggunakan kalimat yang singkat, padat, tapi dalam, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah menggunakan media. Nah, biasanya teman-teman ada dua media yang digunakan dalam membuat poster. Media apa itu? Itu adalah biasanya poster diletakkan di dinding. Nah, di dinding-dinding atau di mading-mading. Nah, biasa juga ditempatkan di papan baliho. Nah, kalau tahu papan baliho nggak teman-teman? Kalau teman-teman jalan-jalan keluar kota biasanya tuh di pinggir-pinggir jalan atau di jalan-jalan raya ada banyak papan, ada banyak di tengah-tengah jalan raya ada papan yang besar sekali ukurannya. Nah, ini disebut dengan papan baliho. Nah, di dalam papan baliho ini biasanya ada posternya atau ada gambar iklan-iklannya seperti itu. Nah, kalau menggunakan media dinding, biasanya kita menggunakan kertas. Nah, kalau ditempel di dinding, teman-teman, nanti poster yang dibuat itu dalam bentuk kertas, dicetak di kertas. Cuman kalau disimpannya di papan baliho, kita cetaknya bukan dalam kertas. Kalau dalam kertas sekali hujan habis deh. Nah, kalau di papan baliho kita menyimpan posternya itu dalam kain. Nah, jadi dicetaknya itu di kain seperti itu. Nah, yang ketiga, yang keempat dan terakhir dari syarat membuat poster yaitu menggunakan gambar. Ingat tadi gambarnya adalah gambar yang menarik dengan perpaduan warna yang harmonis dan sangat menarik perhatian. Begitu kita melihat sekilas, kita langsung tertarik. Wah, apaan tuh gambarnya? Kok kayaknya manis-manis gitu? Seperti itu. Nah, kemudian ada alat untuk membuat poster. Apa aja ya? Nah, alat untuk membuat poster ada 4 teman-teman. Yang pertama, kurang lebih ada 4, namun kayak masih banyak lagi alatnya. Ini secara garis besarnya. Yang pertama adalah pensil. Nah, pensil ini kita gunakan untuk membuat sketsa. Nah, kita buat sketsa menggunakan pensil. Setelah itu kita menggunakan ballpoint. Untuk apa? Nah, ballpoint ini bisa digunakan, bisa juga tidak, tergantung kebutuhan. Nah, kalau kita ingin menebalkan atau menugaskan sesuatu, kita bisa menggunakan ballpoint. Nah, yang ketiga adalah kuas lukis. Nah, kuas lukis ini bisa diganti dengan yang lain, bisa spidol atau lain-lain. Yang pasti adalah pewarna untuk mewarnai poster yang telah kita
buat. Nah, yang keempat ini teman-teman adalah komputer. Nah, Ibu yakin teman-teman udah gak asing lagi sama alat yang satu ini, komputer. Kenapa Ibu bilang tidak asing? Karena sekarang kita banyak kegiatan yang menggunakan komputer seperti itu. Dan dalam membuat poster, teman-teman, komputer ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Dimana kelebihannya itu teman-teman, kelebihan yang pertama adalah kita tidak takut salah. Jadi kalau kita salah nih teman-teman di komputer, kita bisa undo atau kita bisa cut gitu, bisa kita benerin lagi gitu. Nah, cuman kalau kita membuat posternya di kertas, ketika kita salah, maka kita akan sulit untuk mendeletnya seperti itu. Berbeda dengan di komputer, ketika kita salah, maka kita akan mudah untuk menghapusnya. Nah, kelebihan yang keduanya teman-teman, itu dengan menggunakan komputer maka akan memudahkan untuk pemilihan warna. Jadi kita bisa memilih gradasi warna yang banyak. Nah, bisa merah ke oren-orenan gitu, bisa menampilkan warna jingga gitu. Yang pasti gradasi warna dalam komputer lebih mudah untuk digunakan. Nah, berikutnya teman-teman, komputer ini juga ada kelebihannya teman-teman. Apa itu kelebihannya? Kelebihannya tadi sudah, apa itu kekurangannya? Kekurangannya teman-teman, kita membutuhkan yang namanya soft skill. Nah, kita perlu soft skill untuk dapat mengoperasikan komputer karena tidak sembarang uh, tidak sembarang cara yang dapat kita lakukan untuk mendesain poster dalam komputer. Kekurangan keduanya teman-teman, kita harus mendownload aplikasinya dulu, kita harus mendownload softwarenya dulu gitu untuk sebelum mengedit poster, sebelum membuat poster, pastikan kita sudah memiliki aplikasi yang memadai untuk membuat poster seperti itu. Nah, berikutnya adalah bahan untuk membuat poster ini teman-teman ada empat juga, kira-kira ada 4, cuman selebihnya masih banyak sebenarnya bahan yang dibutuhkan. Yang pertama adalah kita membutuhkan kertas. Nah, kertas teman-teman tentu tidak asing dengan kertas. Berikutnya adalah karton, bisa kertas karton dan lain-lain. Berikutnya adalah kain tadi ya, jika kita ingin memasang posternya itu di papan baliho, kita membutuhkan kain. Nah, dan yang keempat adalah cat untuk memberi warna di kertas. Ataupun ketika kita pakai komputer dan kita print out, kita juga membutuhkan pewarna. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai di slide sebelum terakhir. Nah, sebelum terakhir ini Ibu memunculkan kata-kata motivasi. Bukan, ada quotes, sedikit quotes untuk teman-teman ya. Kita baca bareng-bareng. Dengan agama, hidup menjadi lebih terarah. Dengan ilmu, hidup menjadi lebih mudah. Dan dengan seni, hidup menjadi lebih indah. Yuk teman-teman, melalui pembelajaran seni budaya ini, kita refreshing. Kita menjadikan hidup kita menjadi lebih indah dengan keindahan-keindahan yang ada. Seperti itu teman-teman. Nah, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Yuk kita baca hamdalah bersama-sama untuk mengakhiri video pada kali ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukran jazakumullah khairan khasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.